Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, apa yang sedang terjadi? Di dalam paviliun, pria tampan itu memiliki ekspresi terkejut saat dia menatap ke kejauhan. Dia menggunakan beberapa cara khusus dan membekukan Leqian untuk sesaat. Pada saat itu Lindong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan padanya sebelum merenggut jepit rambut. Ucap Ling Qingzu dengan suara lembut sambil menatap sosok muda di kejauhan. Murid Sekte Dao ini benar-benar tidak sederhana, gumam pria itu. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Leqian, dia kemungkinan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Scene berganti di tempat Lindong. Silahkan bayar, ucap suara Lindong penuh dengan ejekan. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan terfokus pada Leqian. Jelas saat ini Leqian merasa sangat dipermalukan. Kau mencari kematian, ucap Leqian menatap Lindong dengan kemarahan meletus dari matanya. Anggota gerbang Yuan benar-benar tidak memiliki moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji yang paling mudah, ucap Lindong dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya menganggukkan kepala. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana seluruh masalah telah terjadi. Kesepakatan itu dimulai oleh Leqian sendiri. Jika dia gagal memenuhi janjinya sendiri, dia pasti akan terlihat tercela. Melihat tatapan mengejek dari para penonton, Leqian hanya bisa menahan amarahnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Bocah, kau sebaiknya berdoa agar kau tidak bertemu gerbang Yuan kami setelah kompetisi sekte besar dimulai, ucap Leqian. Pada saat ini Lindong tersenyum tipis. Berapa banyak pil nirvana? Ucap Leqian. Itu tidak mahal. 6 juta pil nirvana, ucap penjual berbaju abu-abu. Omong kosong. Ketika aku mendengar kau mendiskusikan harga dengannya sebelumnya, itu hanya 3 juta pil nirvana, ucap Jiang Tao langsung berseru marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Pada saat ini penjual dengan malas menatap Jiang Tao dan mengabaikannya. Sebagai seseorang yang mampu bertahan di kota iblis unik, dia pasti memiliki kemampuan. Pada saat ini Leqian menatap gelap pada penjual itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, Leqian langsung membayarnya. Oh, terima kasih banyak, ucap penjual itu menerima tas Qiankun Leqian sambil tersenyum tipis. Segera Leqian melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid gerbang Yuan pergi dari tempat ini. Setelah beberapa saat, mereka semua dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kakak senior Lindong memang perkasa. Setelah murid gerbang Yuan pergi, suara perayaan segera meletus di antara murid Sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Bagaimanapun, banyak bentrokan skala kecil dan skala besar telah terjadi antara gerbang Yuan dan Sekte Dao selama bertahun-tahun. Namun mereka jarang berhasil menang. Oleh karena itu, setelah Lindong menggagalkan Leqian kali ini, mereka merasa gembira dan bersemangat. Pada saat ini Lindong tersenyum. Segera dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok ke tangan Ying Huan dan berkata, "Ini, perlakukan ini sebagai hadiah dariku," ucap Lindong. Seketika Ying Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut saat wajahnya sedikit memerah. Sambil mengangkat kepalanya, dia mengirim senyum manis ke arah Lindong. Teknik yang begitu hebat. Kau telah menyembunyikan dirimu dengan sangat dalam, ucap Wang Yan sambil berjalan. Jelas suaranya mengandung keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat garis pandangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu.
Dia melihat sosok yang pendiam, dingin, dan menyendiri mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Pada saat itu senyum di wajahnya perlahan mulai menegang. Meskipun mereka jauh, dua pasang mata bertemu di udara. Seketika kedua tubuh mereka membeku sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Gerakan Lindong jelas ditemukan oleh Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Saat mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan dan melihat sosok yang pendiam dan dingin, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Itu Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemimpin kompetisi sekte besar kali ini, ucap Wang Yan dengan suara lembut. Wanita itu benar-benar penyihir. Dia telah benar-benar menyihir jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Wang Yan memukul bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sekitarnya. Pada saat berikutnya dia tampaknya merasakan kegemparan menyebar dari sekelilingnya. Ketika mengangkat kepalanya, dia melihat sosok cantik dalam gaun putih seperti salju tiba-tiba melayang dari paviliun. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun di depan Lindong. Suara sorakan dari para murid Sekte Dao secara spontan terhenti, karena mereka semua menatap takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Di bawah perhatian orang banyak, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam menatap Lindong dengan matanya yang jernih dan dingin. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Di bawah suasana aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya dia mengulurkan tangannya ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. Senang berkenalan denganmu. Aku Lindong dari Kekaisaran Yan Besar. Tawa Lindong memiliki rasa yang agak rumit saat menggema di distrik pencarian harta karun yang agak sepi. Segera setelah itu, cukup banyak orang melihat ke arah tangan yang dia ulurkan ke arah Ling Qingzu dan semuanya tertegun sejenak. Namun Lindong benar-benar mengabaikan berbagai tatapan aneh dari sekelilingnya. Matanya hanya berisi jejak perasaan yang rumit saat dia diam-diam menatap wanita cantik ini, yang tampaknya menjadi lebih dingin dan lebih cantik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Mata jernih Ling Qingzu juga menatap ke arah Lindong. Bulu mata Ling Qingzu berkedip lembut. Dia menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan pemuda ini sebelumnya selama 5 tahun terakhir untuk mencapai tahap ini. Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Ling Qingzu. Danaunya yang tenang seperti matanya akhirnya sedikit beriak pada saat ini. Setelah itu Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang halus di depan banyak mata yang tercengang dan dengan lembut menjabat tangan dari Lindong. Sentuhan tangan mereka sehalus batu giok, sementara rasa dingin tampak meresap ke dalam tulang mereka. Pada saat ini sinar matahari menyebar dari atas langit, muncul seperti pilar cahaya yang melilit keduanya dan adegan ini agak menyilaukan. Selamat, kau telah mencapai apa yang telah kau janjikan saat itu, ucap Ling Qingzu menarik tangannya ke lengan bajunya. Ini masih kurang, ucap Lindong tersenyum. Untuk membuat wanita sombong seperti dia mengucapkan kata-kata seperti itu, rasa pencapaian yang dia rasakan bahkan lebih menyenangkan daripada memaksa Lei Qian untuk mundur secara menyedihkan sebelumnya. Jangan khawatir, aku belum berani mengatakan pernyataan itu kepadamu, ucap Lindong tersenyum saat berkata. Samar-samar dia bisa merasakan riak kuat dari dalam tubuh Ling Qingzu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada Lei Qian. Jelas masih ada celah antara dia dan pujaan hatinya saat ini meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin. Jika aku mengatakannya, kemungkinan kau tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar, ucap Ling Qingzu menjawab dengan acuh tak acuh. Namun fluktuasi yang melintas di matanya yang jernih dengan tenang mengungkapkan bahwa dia memang sedikit terpengaruh oleh kata-katanya. Semua penonton bingung dengan percakapan mereka. Kau harus bekerja dengan baik selama kompetisi sekte besar.
tidak mudah berurusan dengan gerbang Yuan. Ucap Ling Qingzu jelas tidak terbiasa berbicara begitu lama dengan seorang pria di depan banyak orang. Oleh karena itu dia hanya dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik dan pergi. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu. Ucap Lindong tiba-tiba berkata sambil melihat Ling Qingzu berbalik. Kau harus mengatakannya setelah kau yakin bahwa kau dapat mempertahankan hidupmu setelah mengatakannya. Tubuh Ling Qingzu berhenti. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat ke kejauhan. Setelah kepergian Ling Qingzu, mata seluruh distrik ini langsung tertuju pada Lindong. Meskipun percakapan antara mereka berdua benar-benar membingungkan, sepertinya ini menyeratkan bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong dan Ling Qingzu bertemu. Terlebih lagi, percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sederhana. Ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Dia sepertinya mengenal Ling Qingzu. Wang Yan bergumam terkejut. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk. Dia melirik ke belakang Lindong dengan cara yang aneh. Setelah itu dia menoleh dan menatap wanita muda di sampingnya yang tiba-tiba menjadi bisu. Apa kau baik-baik saja? Ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya cukup banyak wanita muda yang akan merasa menciut di depan Ling Qingzu yang luar biasa dalam berbagai aspek. Ying Huan-Huan dengan lembut menggelengkan kepalanya di depan mata Ying Xiaoxiao. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya. Matanya yang besar menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Setelah itu dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Ying Xiaoxiao, "Kakak, aku akan menjadi lebih luar biasa daripada dia." Mendengar kata-kata Ying Huan-Huan, Ying Xiaoxiao terkejut sesaat. Ketika dia melihat wajah cerah dan cantik Ying Huan-Huan, dia sepertinya melihat rona biru es naik di mata wanita itu sedikit demi sedikit. Ying Xiaoxiao jelas agak terkejut. Sepertinya wanita muda di hadapannya akan mengalami metamorfosis sempurna suatu hari nanti. Pada saat itu kemungkinan dia akan menjadi lebih mempesona daripada Ling Qingzu. "Kakak percaya padamu," ucap Ying Xiaoxiao tidak tahu dari mana emosi ini muncul. Namun dia jelas sangat senang ketika melihat Ying Huan-Huan tidak merasa sedih karena penampilan Ling Qingzu. Segera dia mengusap kepala wanita muda itu dan tertawa pelan. Ying Huan-Huan tertawa manis, sementara rona biru es di matanya diam-diam menghilang. Namun sepertinya dia sendiri mungkin tidak merasakan bahwa di kedalaman pupil mata hitam legamnya perlahan mulai menyatu dengan biru es itu. Karena penampilan Ling Qingzu, wanita muda ini yang biasanya mengikuti arus, tampaknya telah membangkitkan kebanggaan jauh di dalam tulangnya dan ini menyebabkan perubahan tertentu dalam dirinya untuk mempercepat. Pada saat ini Lindong juga menarik pandangannya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Pertemuan 5 tahun kemudian tidak semulus yang dia bayangkan. Mereka berdua dengan tenang saling memandang dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, mereka berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Namun ini sangat bagus. Pertemuan ini sedikit bagus, ucap Lindong tersenyum. Meskipun dia saat ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia masih tidak terlalu menakjubkan di mata Ling Qingzu. Alasan yang terakhir telah menunjukkan emosi seperti itu, mungkin karena status dan kekuatan Lindong yang sangat berbeda sekarang dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Meskipun kejadian tak terduga seperti itu memaksa mereka berdua ke dalam situasi absurd yang membuat mereka berdua lengah, Lindong tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang wanita seperti Ling Qingzu akan bersumpah cinta abadi kepadanya hanya karena insiden seperti itu. "Kau mengenalnya?" ucap Wang Yan tanpa sadar bertanya. "Kami bertemu sekali 5 tahun yang lalu di Kekaisaran Yan Besar," ucap Lindong dengan lembut mengangguk saat berkata. Wang Yan, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa mereka berdua telah bertemu 5 tahun yang lalu. Namun seharusnya ada perbedaan besar dalam status antara mereka berdua saat itu.
Dari kelihatannya sudah jelas bahwa itu bukan pertemuan biasa. Ayo pergi, kita juga harus kembali, ucap Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja akan pergi ketika matanya melayang ke arah batu di dalam penghalang cahaya, di mana penjual berpakaian abu-abu berada sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi yang kuat sedang dipancarkan dari kelompok cahaya itu. Jelas mereka adalah harta karun jiwa yang kuat. Namun mata Lindong tidak bertahan lama pada kelompok cahaya itu. Sebaliknya, matanya bergeser dan akhirnya mendarat di sudut. Ada gugusan cahaya yang agak redup di tempat itu. Klaster cahaya berisi kuali tembaga rusak berwarna merah tua seukuran telapak tangan. Jimat batu di dalam tubuhnya tampak beriak saat mata Lindong mendarat di kuali tembaga merah tua yang rusak. Fluktuasi ini sangat kecil, tetapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Pada saat berikutnya, setelah sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak menyembunyikan niatnya saat dia memegang kuali tembaga di tangannya. Segera dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah penjual berjubah abu-abu. Segera dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah penjual berpakaian abu-abu itu. Berapa harga benda ini? Penjual itu jelas terkejut dengan pertanyaan Lindong. Oh, mengapa? Apakah kau tertarik padanya? Tanya penjual itu. Hahaha, aku tertarik saat melihatnya, ucap Lindong tertawa. Dia secara alami tahu orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang dilakukan setiap item yang diambil dari daerah iblis unik, namun mereka sangat waspada. Lagi pula ada kasus di mana barang-barang yang terlihat rusak ternyata menjadi harta yang tak ternilai. Mendengar jawaban Lindong, penjual itu sedikit menyipitkan matanya sebelum mengirimkan tatapan tajam ke arah kuali merah yang rusak. Hanya setelah cukup lama dia perlahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian. Hanya setelah cukup lama dia perlahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian. Dan hanya setelah dia gagal mengungkapkan sesuatu yang unik tentang mereka, dia memilih untuk menjajakan barang-barang ini. Apakah kau tahu apa itu? Saat penjual itu mengerutkan dahinya, Lindong melambaikan kuali perunggu di tangannya sebelum menanyakan pertanyaan ini padanya. Jika aku tahu, mungkin aku bahkan tidak akan menjualnya, ucap penjual itu sambil tersenyum. Berapa harganya? Tanya Lindong sekali lagi dengan suara lembut. Penjual itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Segera matanya sedikit berbinar sebelum dia menjawab. 10 juta pil nirvana. Setelah dia berbicara, kegemparan muncul di antara murid-murid Sekte Dao di belakang Lindong. Mereka menatap penjual itu dengan marah. Tuan, bukankah kau terlalu serakah? Tanya Lindong sambil sedikit mengerinyitkan alisnya. Harga barang-barang yang kami jual di sini, terutama yang tidak diketahui asalnya, memang cukup tinggi. Itu karena kita harus menanggung beban jika barang yang tampaknya tidak berguna ternyata menjadi harta yang tidak ternilai. Ucap penjual itu mengangkat bahunya dan menjawab, kau harus mempertimbangkan sudut pandangku juga. Jika item ini benar-benar menjadi permata, berapa banyak darah yang akan aku muntahkan? Seolah-olah ada begitu banyak harta karun yang tertutup kotoran yang tak ternilai di dunia ini, ucap Lindong dengan santai. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, namun setelah dia mengeluarkan Taskian Kunnya, tangannya menjadi kaku saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya semua pil nirvananya telah digunakan oleh Xiao Dao untuk menyebarkan susunan hebat. Meskipun Ying Huan juga telah menawarkan pil nirvananya sebelumnya, Xiao Dao hanya mengambil cukup banyak pil darinya untuk melengkapi jumlah yang tidak dimiliki Lindong. Oleh karena itu Lindong saat ini pada dasarnya telah bangkrut. Saat tubuh Lindong menegang dan dia mulai merasa canggung,
Tangan Ying Huan melemparkan tas Qian Kun ke penjual berpakaian abu-abu di atas batu. Menerima tas Qian Kun, penjual itu meliriknya sebelum melihat Ying Huan yang berdiri dengan anggun di belakang Lindong. Setelah itu dia mengirim senyum ke arah Lindong dan berkata, "Kau beruntung memiliki wanita muda itu." Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ying Huan sambil tersenyum. "Terima kasih. Perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik," jawab Ying Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menariknya kembali. Dari kelihatannya, Ying Huan tampaknya sedikit kesal. Lindong melongo samar sebelum menjawab dengan satu kata. "Oh." Segera dia dengan mudah menyimpan kuali perunggu rusak merah kusam ke dalam tas Qian Kunnya. Sebelum tersenyum pada Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. "Kita harus pergi juga." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik dan pergi. Di punggungnya para murid Sekte Dao juga berbondong-bondong dan mengikuti di belakangnya. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka melihat Qilai, Chen Zhen, dan dua kepala aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada cukup banyak murid Sekte Dao. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua jelas menghela nafas lega. "Apakah kalian bentrok dengan anggota dari gerbang Yuan?" tanya Qilai dengan suara rendah dan cemberut saat dia menatap Lindong, Ying Xiaoxiao, dan yang lainnya. Lindong tidak berdaya menganggukkan kepalanya dan baru saja akan berbicara ketika Qilai membuka mulutnya lagi. "Aku mendengar bahwa kau berhasil memaksa Lei Qian untuk mundur." Mendengar kata-kata ini, Lindong terdiam sejenak. Berita ini telah menyebar sangat cepat. Sedikit ragu dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, "Aku menggunakan sedikit trik." "Hahaha, seperti yang aku katakan padamu. Bagaimana bisa anak nakal ini begitu mudah untuk dihadapi? Dia memiliki perut yang penuh dengan trik dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menghadapinya." Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap terkejut pada empat tetua yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka benar-benar tidak ada di sini untuk menceramahi mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Meskipun terkadang kau harus mempertimbangkan gambaran besarnya, para bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran, ucap Qilai sambil tersenyum saat mengusap dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. Meskipun terkadang kau harus mempertimbangkan gambaran besarnya, para bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran, ucap Qilai sambil tersenyum saat mengusap dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah bentrok dengan gerbang Yuan. Kalau dipikir-pikir, ketika kalian bertemu lagi, pasti akan ada beberapa bentrokan. Pada saat itu kalian semua harus berhati-hati, ucap Chen Zhen saat wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. Ya, Lindong, Ying Xiaoxiao, dan yang lainnya mengangguk. Baiklah, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu, ucap Qilai sambil tersenyum melambaikan tangannya. Ya, setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala mereka sebelum berhamburan. Bocah ini benar-benar penuh kejutan. Tubuh Lei Qian sepertinya sudah mulai menghasilkan life ki. Namun dia masih dipaksa untuk mundur oleh Lindong, ucap Qilai melihat ke arah Lindong dan yang lainnya yang telah tersebar. Hahaha, anak kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak mudah berurusan dengannya, ucap Chen Zhen sambil tersenyum. Waktu berlalu, malam telah tiba dan secara bertahap menyelimuti kota iblis unik yang sangat besar. Saat ini ada 3 sosok di dalam halaman yang tenang yang terletak jauh di dalam kompleks yang besar.
Salah satunya adalah Raja Petir kecil Lei Qian yang pernah menyerang Lindong sebelumnya. Di depan Lei Qian, seorang pria tampan berjubah putih berbaling di sepetak rumput dengan daun mencuntai dari mulutnya. Setelah beberapa lama, tatapannya berkibar sebelum dia melirik Lei Qian dan berkata, "Aku dengar kau dipaksa lari oleh seekor semut dari Sekte Dao di distrik pencarian harta karun," tanya pria itu. "Aku hanya ceroboh dan dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan sungguhan, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh bocah itu dalam 10 gerakan." Ucap Lei Qian mengerutkan kening sebelum dia dengan dingin tertawa. Jika kau merasa telah tidak dihargai, pergi dan ambil kembali wajahmu sendiri selama kompetisi sekte besar. Kau akan bertemu dengannya di sana pada akhirnya. Ucap pria berbaju hijau sambil fokus pada pedang besi di tangannya sebelum memberikan senyum tipis. Utang itu secara alami akan dibalas. Ucap Lei Qian dengan kesuraman memenuhi matanya. Dia tiba-tiba berkata, "Selain itu, bocah bernama Lindong itu sepertinya bertemu dengan Ling Qingzu hari ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya cukup dekat." Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum yang bukan senyum muncul pada pria berpakaian putih itu. Sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah pria berbaju hijau yang sedang menyekap pedang besinya. Pada saat berikutnya dia mengangkat kepalanya dan menatap Lei Qian. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dia bergumam, "Apakah dia ingin mati?" Setelah suaranya yang lembut terdengar, badai tiba-tiba menyapu halaman. Seketika tanah diiris berkeping-keping oleh puluhan tebasan dalam yang kedalamannya tidak dapat diukur. Ketika mereka melihat adegan ini, Lei Qian dan pria berpakaian putih saling memandang. Sebelum mereka mengangkat bahu mereka, sepertinya Sekte Dao akan mengalami pertumpahan darah selama kompetisi sekte besar yang akan datang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.